Uh, untuk yang kuantitatif ini lebih kepada positivism atau lebih kepada objektivism. Jadi memang teknik pengumpulan datanya itu menggunakan uh, sistem yang terstruktur. Artinya kategori itu harus sesuai dengan standar, kemudian bagaimana kalian itu mengolah datanya juga ada cara yang standar, jadi tidak bisa kemudian kita membuat hal-hal di luar standar, katakanlah matematika yang kita pakai, karena kuantitatif itu menggunakan numerik, jadi pasti analisisnya akan cenderung ke arah matematik. Kemudian umumnya dia juga dikaitkan dengan pendekatan berupa deduktif, yaitu teorinya dulu, kemudian nanti masuk kepada pencarian data untuk membuktikan apakah memang teori itu betul atau tidak, atau apakah temuan kita dari data itu didukung atau bertolak belakang dengan teori yang ada. Namun tentu juga bisa untuk pendekatan induktif, yakni ketika kita ingin mengembangkan teori. Jadi data yang di awal kita peroleh, kemudian kita akan olah, kita uji apakah memang itu sesuai dengan teori yang ada, dan kemudian apakah teori itu masih relevan atau tidak. Nah, kemudian untuk karakteristiknya, jadi untuk kuantitatif ini dia dari namanya sifat bahwa kuantitatif ini dia lebih ke arah objektif, gitu ya. Jadi karena kemarin deduktif dan subjektivism, kemudian ketika kita membahas kuantitatif, kita akan bisa mengkaitkannya dengan objektivism. Jadi ketika kita kemarin belajar objektivism, maka peneliti itu sudah independen. Dia tidak ada kaitan apapun dengan objek yang dia teliti, ya. Dan kemudian yang ikut ambil bagian dalam penelitiannya biasanya itu disebut sebagai responden, gitu. Di responden survei, kemudian responden kuesioner dan sebagainya. Maka biasanya itu kemudian dibilang itu adalah responden penelitian. Nah, kemudian tentu karena dia sifatnya adalah kuantitatif yang berhubungan dengan angka, maka biasanya dia dirancang untuk mengetes atau menguji hubungan antar variabel. Yang paling umum yang karena yang mungkin kita ketahui adalah variabel independen dan variabel dependen, atau variabel bebas dan variabel terikat. Jadi ini untuk menguji apakah variabel A dengan variabel B itu ada hubungannya atau tidak. Kalaupun ada hubungannya, apakah dia berhubungannya itu berhubungan signifikan positif atau signifikan negatif. Signifikan positif yakni mendukung, betul, atau negatif yaitu bertolak belakang. Nah, untuk yang kuantitatif, kita juga nanti akan menggunakan teknik sampling probabilitas. Kenapa? Karena kita tentu akan mendapatkan, suara saya kurang jelas ya? Tes? Ya Pak, agak sedikit pelan. Oke. Sekarang bagaimana? Cukup jelas? Ya Pak, jelas Pak. Oke. Mohon maaf. Oke, kita akan masuk ke dalam sampling ya. Jadi nanti tentu ketika kalian meneliti terkait metode kuantitatif, kalian akan berhubungan dengan sangat banyak data, dan tentu tidak akan semua populasi itu kalian ambil. Biasanya kalian akan membuat sebuah sampel, mengambil dengan beberapa teknik-teknik tertentu untuk mengambil sampelnya, dan mungkin nanti dari sampel tersebut nanti akan kalian olah untuk kemudian kalian hilangkan data-data yang merupakan data outliers, atau kalau dalam bahasa Indonesia data sempalan, yaitu data yang benar-benar tidak tidak normal, itu ya, benar-benar dia menyimpang terlalu jauh, itu kalian keluarkan. Nah, itu
ada beberapa teknik pengambilan sampelnya, nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Nah, tentu karena ini sifatnya numerik, maka kemudian pengumpulan datanya pun sangat ketat, gitu ya. Kemudian sangat struktur. Artinya ketika kalian ingin membuat sebuah variabel, katakanlah variabel terkait dengan umur, gitu ya, maka kalian kemudian mengambil angka-angka berupa umur itu bisa dengan metode kalian ambil tiap umur dari umur 20 sampai umur 30 kalian kalian split gitu ya, atau bisa kalian bikin kategorinya, misal 20 sampai 25, kemudian 26 sampai 30, itu berapa orang itu bisa kalian bikin seperti itu. Nah, nanti kemudian hasil pengumpulannya jelas itu data numerik gitu ya, dan kemudian analisisnya tentu dengan menggunakan statistik. Baik itu statistik yang sangat sederhana, yaitu terkait dengan rata-rata atau mean ya, kemudian modus, median gitu ya, kemudian sampai kepada level di mana kalian melakukan sebuah regresi untuk menguji apakah hipotesis kita itu benar atau salah, atau mungkin sesuai atau tidak, itu diuji melalui regresi gitu. Nah, tentu ketika kita berkutat dengan angka, maka nanti makna-makna yang dihasilkan dari penelitian itu adalah berupa makna yang digali dari angka-angka tersebut. Ya. Oke, nah saat ini kita masuk ke kualitatif, gitu ya. Jadi kalau tadi yang kuantitatif kita sering dikaitkan dengan objektivisme atau positivisme, maka untuk yang kualitatif tentu sebaliknya, dia dikaitkan dengan filosofi subjektivisme. Nah, eh, peneliti itu perlu memahami apa ya hal-hal yang dia sedang teliti, kaitannya, karena kalau kualitatif ini kaitannya dengan subjektivisme, maka kaitannya dengan bagaimana fenomena di masyarakat gitu ya. Nah, kemudian peneliti itu kan tidak bisa membuat setting atas masyarakat, artinya settingnya yang memang alami gitu ya, natural setting gitu ya. Jadi dalam konteks kualitatif ini cenderung kita mengembangkan sebuah makna dari bagaimana kita memahami sebuah kejadian di masyarakat. Gitu ya. Nah, banyak riset yang berkaitan dengan kualitatif ini itu dimulai dengan menggunakan pendekatan induktif, yaitu dia mengcapture fenomenanya dulu, artinya dia melihat real secara nyata apa yang terjadi, kemudian dia mulai menariknya ke arah teori. Gitu ya. Jadi dia mulai mengembangkan perspektif yang lebih kaya. Artinya ketika nanti dia menemukan sebuah fenomena, kemudian dia akan mencoba untuk mengembangkannya. Bisa jadi nanti hasil pengembangan dia itu memang sudah ada dalam literatur itu ya, tapi bisa jadi juga apa yang dia temukan itu mungkin belum ada dalam literatur, sehingga dia akan menambah hasanah atau memperkaya teori itu ya. Nah, namun tentu saja untuk kualitatif ini tidak hanya terikat pada induktif saja, tapi juga dengan pendekatan deduktif maupun abduktif, gitu ya. Jadi biasanya untuk yang deduktif ini memang menggunakan pendekatan yang sama dengan kuantitatif tadi. Dia mencoba untuk menguji sebuah teori dulu. Jadi dia ambil dulu teorinya, kemudian dia coba cari kira-kira ada tidak fenomena atau kejadian yang bisa dia amati atau bisa dia teliti. Ya. Atau mungkin yang paling sering bisa jadi jalan dengan metode abduktif, karena yang namanya problem atau kejadian atau fenomena di masyarakat tentu dia sifatnya lebih fleksibel, artinya tidak kaku, apapun bisa terjadi, sehingga jadi peneliti akan memilih untuk menggunakan metode pendekatan abduktif, gitu ya. Nah, untuk karakteristiknya itu kualitatif tentu karena dia sifatnya adalah subjektivisme filosofinya, maka kemudian dia si peneliti itu tidak independen, jadi dia pasti akan memiliki yang diaktif. Nah, contohnya adalah ketika kalian mau meneliti sebuah sebuah peristiwa begitu,
maka mau tidak mau mungkin kalian harus mengamatinya secara langsung, kemudian kalian bisa mengambil wawancara atau mengambil informasi dari para partisipan yang ada di situ, kemudian dari situ kalian tentu akan mengolahnya menjadi sebuah informasi bisa kalian manfaatkan. Dalam artian, kalian tidak akan menerima mentah-mentah informasi-informasi yang mungkin muncul dari beberapa partisipan yang Anda wawancarai misalnya. Nah, makanya kemudian keterlibatan kalian itu dalam mengambil makna atas informasi tersebut juga berpengaruh. Jadi sifatnya peneliti tidak independen. Kemudian pihak yang ikut dalam penelitian yang kualitatif ini dia disebutnya sebagai partisipan atau informan. Nah, tentu tadi saya sampaikan di awal bahwa untuk yang kualitatif ini karena kalian harus mengambil makna atau mengambil kesimpulan dari beberapa partisipan, maka kalian juga bisa kemudian melakukan sebuah menghubung-hubungkan ya, mengkaitkan antara satu kesimpulan dengan kesimpulan yang lain itu bisa kalian kaitkan. Kemudian tentu teknik pengambilan sampelnya bukan non-probabilitas, artinya ya biasanya kalau kalian meneliti ada partisipannya, katakanlah kalian mau meneliti persepsi wajib pajak terhadap pelayanan, maka kemudian kalian akan memutuskan di awal bahwa kalian akan mewawancarai sebesar katakanlah 30 orang gitu ya. Nah, ketika kalian dapat semua 30 orang itu, tidak mungkin kalian akan bikin sampel dari 30 itu gitu ya. Kalian pasti akan menggunakan semuanya sebagai pelengkap dari penelitian kalian gitu ya. Nah, ini juga dipengaruhi oleh faktor di mana ketika penelitian kualitatif tentu kita tidak bisa atau jarang sekali kita mendapatkan data dari sumber yang sekunder yang jumlahnya mungkin ribuan atau mungkin jutaan data. Makanya untuk sampel probabilitas ini sampelnya tidak menggunakan probabilitas, tapi benar-benar memang sudah kalian tentukan di awal, gitu ya. Kemudian metode pengumpulannya pun tidak terstruktur, atau mungkin kalaupun terstruktur dia hanya semi saja karena kalian memang nantinya akan mendapatkan respon yang beragam, yang tidak terstruktur. Kalian sendiri yang nanti akan menyusunnya sebagai sebuah hasil penelitian, gitu ya. Tentu hasil pengumpulannya juga bukan data yang numerik, tapi data yang sifatnya narasi atau mungkin penjelasan atau mungkin tulisan yang lain, gitu ya. Dan kalian bisa menganalisisnya menggunakan klasifikasi kategori. Contohnya adalah jika kalian misal memilah-milah kategori responden umur 50 tahun ke atas, kemudian umur 30 ke bawah, dan umur 30 sampai 50. Kenapa seperti itu? Karena mungkin kalian kemudian mencoba untuk mengambil sebuah kesimpulan apakah gaya atau style dari bagaimana ruang pelayanan itu lain atau dibentuk warna-warnanya atau mungkin fasilitasnya atau mungkin ruang tunggunya itu menurut kategori anak muda, menengah dan orang tua itu apakah memiliki memiliki pendapat yang sama atau tidak. Nah, itu bisa kalian kategorikan sesuai dengan tujuan kalian untuk nanti mencari jawaban permasalahan gitu ya. Nah, tentu karena hasilnya adalah tulisan, kata-kata atau mungkin gambar, tentu kalian maknanya diambil dari situ. Nah, di sini ada perbandingan metode kualitatif dan kuantitatif. Ini diambil dari jurnal Yilmaz 2013. Kalau kalian ingat di awal slide ini, kita membahas ada 3 rujukan yang akan kita pakai dalam pembahasan kali ini, yaitu ada 2 buku kita yang utama dan juga ada 1 tambahan terkait dengan jurnal. Kalian bisa melihat di sini ini adalah perbedaan perbandingannya menurut Yilmaz di 2013 kemarin dia meneliti. Jadi kalau kalian perhatikan memang Yilmaz ini membagi perbandingannya melalui 4 perspektif, yaitu asumsi-asumsi, kemudian tujuan-tujuannya, kemudian pendekatannya apa, dan yang terakhir bagaimana si peneliti itu berperan gitu ya. Nah, saya tidak akan baca satu-satu, kalian bisa membacanya sendiri, cuman yang ingin saya sampaikan adalah
kalian bisa perhatikan dengan baik bahwa baik kuantitatif maupun kualitatif itu semua perbandingan ini terkait dengan bagaimana kuantitatif itu lebih ke arah objektivisme, sedangkan kualitatif lebih kepada subjektivisme. Harusnya kalau kalian paham apa itu objektivisme, apa itu subjektivisme, maka kemudian kalian bisa membuat sebuah kerangka berpikir dalam benak kalian bahwa oh kalau saya diminta untuk membandingkan, maka saya dengan sangat mudah bisa membuat sebuah uraian bahwa perbedaannya di filosofi objektivisme dan subjektivisme. Contohnya bahwa kemudian si kuantitatif itu di poin 1 dia asumsinya adalah bahwa fakta-fakta sosial itu adalah sebuah realitas objektif. Sementara untuk yang kualitatif itu realitas itu ya beragam gitu ya, dan itu dibuat oleh masyarakat itu bukan muncul sendiri seperti yang pernah kita bahas dulu ketika membahas terkait dengan objektivisme dan subjektivisme. Jadi kalian bisa baca, yang bisa pelajari kira-kira Yilmaz ini membandingkan metode kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini pendekatan gitu ya, misal dia lebih kepada deduktif gitu ya, kemudian kalau si kualitatif pada induktif. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa kalian pelajari. Oke, nah di sini tentu di awal saya sudah sampaikan selain ada kuantitatif, kualitatif juga ada mix method. Nah, sebelum saya masuk ke sini, tentu pembahasan terkait dengan kuantitatif dan kualitatif itu akan kita bahas lebih dalam lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi ini hal yang penting, maka ini adalah sebagai intro saja bagaimana kalian kemudian nanti ketika menulis desain penelitian, kalian kemudian bisa membahas bahwa apa sih metode yang kalian pakai, apakah kualitatif ataukah kuantitatif ataukah mixed method. Nah, mixed method ini lahir karena orang-orang pragmatis ya, orang-orang yang berpikirnya itu simple, praktis, ringkas gitu. Dia menganggap bahwa yang namanya menafsirkan dunia itu bisa berbagai macam cara ya, tidak hanya dibatasi oleh kualitatif atau kuantitatif gitu ya. Dia bilang bahwa ya memang metode penelitian itu tergantung dari bagaimana nanti si peneliti itu akan menemukan jawaban gitu ya. Jadi mereka yakin bahwa banyak cara yang bisa digunakan gitu ya, dan metodenya juga berbeda-beda gitu. Namun juga para pragmatis ini dia tidak kemudian selalu menggunakan mixed method ini gitu. Karena dia itu orangnya praktis, maka kemudian dia selalu memilih metode yang dapat diandalkan. Jadi memang penelitian itu memang relevan itu menggunakan kuantitatif, ya dia akan menggunakan kuantitatif gitu. Dia tidak selalu menggunakan mixed method. Nah, biasanya para pragmatis ini kemudian dia memposisikan pertanyaan penelitian dan juga konteksnya itu menjadi dua faktor yang sangat penting untuk memilih metode. Gitu ya. Jadi pada dasarnya adalah ya, tapi dia tetap memilih untuk berpendapat bahwa yang namanya metode itu bisa dipilih sesuai dengan keragaman dari karakter penelitian itu sendiri ya. Nah, di sini tentang mixed method mungkin sedikit mengulang. Kita kemarin sempat membahas bahwa mixed method itu ada yang kan jelas dia berjalan beriring. Dua metode ini kuantitatif dan kualitatif dia berjalan seiringan bersama-sama. Nah, kemudian kalau yang sekuensial baik itu exploratory maupun exploratory atau mungkin sekuensial multi-base, ini jelas kalian bisa lihat baganya ini berurutan. Jadi yang exploratory dia menggunakan dulu kualitatif, kemudian dia masuk ke kuantitatif.
Sementara yang explanatory dia kuantitatif dulu, baru kemudian ke arah kualitatif. Karena dia sifatnya multifase, banyak fase yang dia harus lakukan, maka dia bisa melakukannya dengan berselang-seling. Kualitatif dulu, baru kemudian kuantitatif, kemudian baru masuk ke kualitatif lagi. Nah, ini adalah contoh mix menurut Saunders. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan desain penelitian. Sebenarnya apa sih maksud adanya desain ini gitu ya. Jadi kalau tujuan itu kan memang ketika kita itu membuat sebuah penelitian, itu kan memang ada tujuannya ya. Nah, tujuannya itu ada beberapa, yakni ada tujuan untuk mengeksplorasi, kemudian untuk memberikan deskripsi yang jelas akan sebuah permasalahan, atau memberikan penjelasan, atau mungkin melakukan evaluasi, gitu ya. Tujuannya seperti itu. Atau mungkin juga kalian akan mencoba untuk mengambil beberapa tujuan, kalian mix, kalian jadiin satu, yang kemudian merupakan sebuah kombinasi dari beberapa tujuan tadi, gitu ya. Nah, bagian ini, bagian tujuan desain ini kita akan membahas lebih rinci terkait dengan masing-masing ya. Kira-kira sebenarnya seperti apa sih tujuan ini gitu ya. Jadi nanti ketika sudah menetapkan sebuah tujuan, maka kalian akan bisa memilih kira-kira sih yang sesuai dengan penelitian kalian. Nah, pertama kita masuk ke dalam exploratory study ya. Nah, di sini exploratory ini sebenarnya pernah desain ini sudah pernah kita bahas di awal ya, kalau kalian ingat ada eksplorasi, deskripsi, penjelasan, explanatory, dan ada evaluasi. Kalian sempat kita bahas juga di sini. Nah, untuk yang exploratory ini sangat berguna apabila kalian ingin memperjelas pemahaman atas sebuah permasalahan atau fenomena. Jadi karena explore, dari kata explore, sehingga kalian ditahu atau memahami lebih jelas terkait dengan sebuah permasalahan ya. Nah, caranya adalah kalian dengan mungkin melakukan sebuah kajian literatur, atau mungkin kalian bisa melakukan cara ahli pada area yang diteliti gitu ya. Kemudian kalian bisa melakukan wawancara secara mendalam terhadap individu. Kajian literatur misalnya ketika kalian ingin menulis di ruang lingkup pelayanan gitu ya, tentu kalian akan mencari literatur atau pengetahuan-pengetahuan terbaru tentang bagaimana sih pelayanan yang baik itu seperti apa, atau hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pelayanan. Itu kalian cari dari buku, dari jurnal, atau mungkin dari artikel di website dan sebagainya. Itu kalian mencoba untuk mencari, mengeksplorasi kira-kira hal-hal info terkait dengan pelayanan itu apa saja. Nah, kemudian kalian juga bisa wawancara ahli, misal kalian ingin mencari untuk pelayanan di kantor pajak, maka kalian kemudian mencoba bersurat ke bank, misal kalian mungkin Bank Mandiri atau Bank BRI gitu ya. Kalian tanya kepada kepala bagiannya, Pak, adakah untuk saya wawancara gitu. Orang yang mewawancara orang-orang yang terlibat di dalam sebuah ekosistem pelayanan itu, misal kepada petugas pelayanan, atau mungkin kepada uh, orang yang baru saja mendapatkan dia di kantor pajak gitu. Tapi kalian kemudian mengcapture tuh, oh ternyata pelayanan di kantor pajak itu seperti itu ya, seperti itu ya. Gitu ya. Nah, kemudian mungkin kalian juga bisa diskusi gitu ya. Kalian bisa bikin FGD, kalian diskusi kira-kira menurut pengalaman Anda, pengalaman saya seperti apa. Nah, karena ini sifatnya eksploratory, sifatnya mengeksplorasi di awal, maka wawancara yang kalian pakai tidaklah terstruktur. Kalian bisa mengcapture informasi apapun yang memang kalian butuhkan. Jadi ya pertanyaannya yang
biasanya tergantung dari apa yang mungkin ingin kalian ketahui, gitu ya. Kemudian juga jawaban dari itu buku atau dia sedang malas, gitu. Atau mungkin karena memang dia baru saja mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari pelayanan tadi, kemudian dia berperilaku kurang begitu menarik, gitu ya, kurang begitu bagus. Maka kemudian kualitas dari informasi itu tadi akan bergantung dari bagaimana kontribusi partisipan dalam menjawab pertanyaan kalian. Oke, masuk ke descriptive study. Nah, ini mirip dengan apa yang pernah kita bahas, bahwa descriptive ini adalah lanjutan dari exploratory, kemudian merupakan awal ini berbentuk akan atau mungkin tentang orang, gitu ya. Jadi kemudian kita biasanya akan menanyakan dengan kata tanya siapa, apa, di mana, kapan, dan bagaimana, gitu ya. Nah, ini juga merupakan perluasan dari exploratory tadi. Nah, mendahului yang nantinya explanatory. Nah, tentu ketika kita ingin mengumpulkan data, itu tentu kita ingin memiliki gambaran yang jelas tentang fenomena yang akan diteliti, gitu ya. Bagaimana mungkin kalian mau meneliti pelayanan, tapi kalian tidak tahu sebenarnya seperti apa sih pelayanan itu, gitu ya. Kalian hanya menerka-nerka, sehingga nantinya apa yang kalian hasilkan itu tidak bisa betul-betul menyelesaikan permasalahan yang ada, gitu ya. Nah, kemudian karena ini sifatnya deskriptif, maka analisis tetap perlu diperlukan, gitu ya, karena memang ketika kita ingin tahu lebih dalam, kita akan mendapatkan beberapa informasi maupun data yang butuh dianalisis, gitu ya. Kemudian nanti kalian tarik kesimpulan, gitu ya. Karena yang namanya penelitian memang kecenderungannya adalah bagaimana kita menganalisis, gitu ya. Menganalisis, kemudian kita menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang kita miliki. Nah, kemudian explanatory ini ya tadi kelanjutan dari deskriptif, gitu. Nah, kemudian explanatory ini dia mempelajari situasi atau masalah itu untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Kalau kalian perhatikan tadi di mix method tadi ya, ada sedikit gambaran mengenai sequential exploratory dan sequential explanatory. Dan lihat di sini ada kuantitatif dulu baru kualitatif. Mengapa? Memang untuk tujuan explanatory ini kita berusaha untuk mencari penjelasan, gitu ya, penjelasan terkait dengan permasalahan yang kita temukan, gitu ya. Jadi biasanya karena kita ingin menjelaskan, maka kita awalnya adalah mencari dulu kira-kira ada nggak sih hubungan antar variabel, gitu ya. Nah, kalaupun memang ada, kira-kira nanti penjelasannya apa, gitu ya. Nah, meskipun ini lebih ke arah kuantitatif, tetapi explanatory study juga bisa dilakukan dalam riset yang metodenya kualitatif, gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya explanatory, yang namanya penjelasan itu hanya fokus menjelaskan hasil dari temuan tentang hubungan antar variabel, tetapi juga hasil dari pengamatan tentang peristiwa yang ada di masyarakat. Itu bisa kita coba cari penjelasannya dengan metode apa, ya dengan metode wawancara misalnya. Kalian ingin mencari penjelasan, oh ternyata peristiwa itu disebabkan oleh ini. Dari mana saya tahu? Karena saya mewawancarai katakanlah saksi mata, gitu ya. Makanya kemudian bisa juga explanatory ini diterapkan dalam riset yang kualitatif. Nah, kemudian pernah kita sampaikan juga bahwa untuk yang explanatory ini pengumpulan datanya lebih ke dalam pertanyaan mengapa dan bagaimana. Jadi, untuk mencari penjelasan dari partisipan yang kita pilih. Nah, kemudian ada lagi evaluatif studi, banyak untuk mencari tahu seberapa baik sesuatu itu bekerja,
baik itu organisasi maupun bagaimana strategi itu kemudian bisa atau tidak memenuhi tujuan, atau bagaimana kebijakan ini berjalan, apakah sesuai atau tidak. Kemudian proses bisnis ya juga bisa kalian evaluasi gitu. Tentu juga bisa melakukan perbandingan, artinya kalian bisa membandingkan dua peristiwa, dua situasi atau lebih kelompok, tempat, periode gitu ya. Dan kalian mungkin juga bisa kemudian nanti menghasilkan sebuah teori baru atau kontribusi terhadap teori baru, yaitu kalian kemudian menemukan penyebab gitu ya, penyebab kenapa itu tidak efektif atau kemudian mengapa itu efektif gitu ya. Nah, kemudian kalian mungkin juga bisa membandingkan penjelasan yang kalian temukan dalam evaluasi kalian itu dengan teori yang ada. Oh, ternyata teori ini yang mengatakan bahwa yang namanya mahasiswa PKN STAN itu lebih rajin dari mahasiswa Universitas Pancasila misalnya, maka itu teori itu betul. Karena setelah saya teliti ternyata memang saya evaluasi dua mahasiswa itu memang lebih unggul PKN STAN misalnya. Atau kebalikan, ternyata teori bahwa mengatakan bahwa mahasiswa PKN STAN itu lebih unggul daripada UP itu terbukti, karena faktanya teman-teman PKN STAN kurang begitu bergairah dalam belajar karena merasa bahwa karena terkendala dengan PJJ misalnya. Nah, ini contoh kalian kemudian mencoba untuk membandingkan apa yang kalian dapatkan dengan teori yang ada. Nah, tadi kita juga sempat menyinggung terkait dengan bagaimana mengkombinasikan beberapa tujuan tadi ya. Jadi kalian bisa menggabungkannya. Misal kalian ingin menggabungkan, karena tadi kita sempat membahas bahwa yang namanya eksploratory itu awal dari deskriptif, kemudian deskriptif juga awal dari explanatory. Jadi mungkin ketiganya bisa kemudian digabung. Kalian awalnya menggunakan deskriptif dulu, kalian coba mengcapture permasalahan itu, mengcapture peristiwanya dulu, kemudian kalian sampaikan analisisnya masuk ke dalam yang lebih dalam lagi, kalian coba jelaskan bahwa peristiwa ini terjadi pada tanggal sekian dan sekian, kemudian melibatkan ini, kemudian berawal dari ini, gitu, berawal dari mobil katakanlah yang mobil yang kemudian dia berjalan melebihi kecepatan disarankan, kemudian ternyata di situ kalian lebih dalam lagi meminta penjelasan kenapa kok itu terjadi. Oh, ternyata karena ada genangan air. Nah, itu kalian mencoba untuk mengkombinasikan beberapa tujuan gitu ya. Nah, oke, kemudian kita akan masuk dalam strategi penelitian. Nah, strategi penelitian ini tentu kalau kita bicara tentang strategi ya, mungkin teman-teman semua yang menyukai olahraga gitu ya, pasti akan sangat akrab dengan strategi, atau menyukai bermain game misalnya, game online gitu ya, kalian akan akrab dengan strategi gitu. Mungkin untuk yang teman-teman yang suka menonton film, misalnya film-film perang, bahkan film-film romantis pun bisa jadi akan melibatkan yang namanya strategi, bagaimana seorang pria atau seorang wanita dia mencoba mendapatkan pasangannya gitu ya. Nah, itu pasti juga melibatkan yang namanya. Jadi strategi ini lebih kepada sebuah planning, sebuah rencana untuk mencapai sebuah tujuan gitu ya. Nah, kalau strategi penelitian artinya bagaimana rencana tujuan gitu ya. Nggak mungkin kalau kalian nggak ada tujuan terus kalian menyusun strategi kok kayaknya aneh gitu ya, dan tidak bisa dijalankan, nggak ada target yang ingin kalian capai gitu. Maka kemudian kalian ketika mau membuat strategi, kalian nanti harus dulu punya tujuannya apa gitu ya, kemudian pertanyaannya apa, kemudian kira-kira menurut bayangan kalian itu bagaimana sih akses ke sumber datanya gitu ya, atau bagaimana berapa lama sih waktu yang saya butuhkan gitu ya. Jadi strategi ini memang ruang lingkupnya banyak.
tidak hanya terbatas pada tujuan, tidak hanya terbatas pada pertanyaan yang akan dijawab, kemudian juga tapi terbatas juga pada kira-kira waktu, strategi waktu ya. Kalau kalian punya waktu 6 bulan untuk membuat penelitian, kira-kira bagaimana strategi kalian? Kalian tuangkan tahapan-tahapan penelitian. Itu ya, bab 1, saya akan merencanakannya, akan saya lakukan sekian minggu. Bab 2, sekian. Kemudian target saya di minggu kesekian penelitiannya sudah jadi, tinggal meminta koreksi dari dosen pembimbing, gitu ya. Jadi memang strategi juga banyak, strategi tentang waktu, strategi tentang bagaimana kalian mendapatkan datanya. Misal karena ini datanya sifat adalah data yang hanya bisa saya dapatkan secara langsung, artinya tidak bisa saya dapatkan melalui internet atau melalui sumber data yang lain, maka kemudian saya harus strategi kapan saya mengirim surat, kemudian kapan saya harus mendapatkan jawaban dari instansi yang saya surati, atau mungkin kapan saya akan melaksanakan wawancara. Ketika nanti mungkin kalian tidak bisa mencapai target, katakanlah saya ternyata mendapat jawaban dari surat dari instansinya itu lama, di luar perkiraan saya, sangat lama. Strateginya apa gitu? Kalian apakah langsung datang ke sana, langsung cross check ke sana, Pak, kemarin saya mengirimkan suratnya apakah sudah sampai, kemudian sampai di mana responnya. Nah, itu mungkin strategi kalian juga untuk bagaimana bisa mendapatkan data atau bagaimana bisa menyelesaikan penelitian sesuai dengan target yang kalian inginkan. Nah, dalam strategi ini, baik dalam buku Saunders maupun buku sekarang, itu mereka memberikan beberapa pilihan strategi gitu ya. Ada banyak, untuk Saunders ada 8 ya, untuk yang sekarang ada 6. Nah, strategi ini bisa kalian pakai gitu ya, tapi tidak terbatas pada ini, kalian bisa mengembangkan lagi. Artinya yang namanya strategi penelitian kan berarti fokus kepada bagaimana rencana kita itu ketika akan melakukan penelitian. Nah, perlu kalian ketahui bahwa belum tentu semua strategi ini dapat diterapkan dalam penyusunan KTTA. Saya bilang tadi bahwa ini tidak membatasi kalian tidak harus menggunakan ini, tapi kalian bisa membuat sebuah strategi yang lain yang sesuai dengan penelitian kalian sendiri. Nah, pertama kita akan mulai dengan eksperimen ya. Nah, eksperimen ini kalau dalam benak kalian itu eksperimen itu apa sih? Ada yang mau berpendapat, silakan. Halo, silakan. Izin berpendapat, Pak. Iya, silakan. Eksperimen itu berarti kita melakukan berbagai percobaan, Pak. Oke. Cobaan apa? Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui berbagai hasil yang mungkin dihasilkan dari percobaan itu, Pak. Oke. Jadi intinya eksperimen itu kalau dalam bahasa kita dulu waktu sekolah ya, SD, SMP, SMA itu yang namanya eksperimen itu cenderung ke arah percobaan ya. Percobaan. Jadi kita coba-coba nih, kita mau mencoba kira-kira hasilnya apa gitu ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Tapi dalam bahasa kerennya ya, dalam bahasa mahasiswanya itu memang yang namanya eksperimen itu untuk mempelajari hubungan sebab akibatnya. Jadi sebab akibat antar variabel. Jadi teman-teman katakanlah berasumsi ya, membayangkan di awal dulu waktu masih sekolah, yang namanya eksperimen itu cenderung dilakukan oleh seorang peneliti yang di laboratorium gitu ya. Kemudian mereka berpakaian putih-putih, memakai kacamata pelindung gitu. Kemudian mereka mencoba untuk menuangkan cairan A, cairan B dicampur, keluar asap atau keluar ledakan gitu ya. Nah, itu memang kemudian yang namanya eksperimen itu melakukan percobaan seperti itu. Tapi kalian jangan membatasi diri kalian bahwa yang namanya eksperimen itu hanya sebatas ada di lab. Gitu. Eksperimen itu ya yang namanya lab itu ya, dunia ini adalah lab gitu. Jadi kalian kemudian bisa mengeksplor semua, bisa melakukan percobaan, mencari tahu hubungan sebab akibat
antara variabel-variabel yang tersebar di seluruh alam raya. Ya. Nah, kalau eksperimen yang kalian saksikan di dalam lab, kemudian menggunakan seragam putih-putih, seorang profesor atau apa, nah itu adalah salah satu bagian kecil dari eksperimen. Nah, kalau eksperimen sosial yang sekarang ini kita pelajari, itu adalah kita mencoba untuk mencari hubungan antar variabel, gitu ya. Nah, biasanya ini adalah untuk dikaitkan dengan pendekatan hipotesis deduktif. Itu artinya awalnya kita itu punya hipotesis bahwa awalnya dari teori-teori yang kita kumpulkan, dari literatur yang kita kumpulkan, itu kita menarik sebuah hipotesis. Oh, hipotesis saya adalah ada loh hubungan antara katakanlah hubungan antara wajah yang cantik dengan dengan pasangan dia, misalnya. Jadi wajah yang cantik dengan kegantengan pasangannya, misalnya. Ada hubungannya loh, biasanya kan kalau orang yang cantik nyarinya yang ganteng, atau yang ganteng nyarinya yang cantik, gitu ya. Itu hipotesis seperti itu. Hipotesis awal saya yakin bahwa yang namanya gadis cantik mencari yang ganteng, atau sebaliknya yang ganteng mencari yang cantik. Nah, kita tes lah itu. Kita coba melakukan eksperimen, gitu ya. Kita cari hubungan antara variabel gadis cantik dengan pemuda tampan. Nah, kemudian kalian cari, nah, ada nggak sih hubungannya? Apa iya betul gadis yang cantik itu memiliki korelasi? Apakah betul ketika gadis cantik itu mencari pasangan, dia akan mencari yang ganteng, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalian bikin tuh variabel A, variabel B, kalian teliti hubungannya, gitu ya. Kemudian kalian melakukan deduktif, kalian cari dulu teorinya, kalian kumpulkan datanya, baik melalui metode survei, metode kuesioner, terserah kalian. Kalian cari angkanya, yes no-nya, 1 0-nya, 1 0-nya, terus kalian regresi itu. Nah, ternyata kemudian kalian menemukan bahwa ternyata salah, gitu. Tidak ada hubungannya, gitu ya. Misal gadis cantik itu tidak selalu nyari yang ganteng, atau sebaliknya yang ganteng selalu cantik. Faktor apa sih yang sebenarnya mereka cari selain faktor itu yang sebenarnya sangat mereka cari? Nah, kalian teliti lagi ya. Jadi memang seperti sebuah eksperimen dalam lab, tapi sebenarnya labnya masyarakat yang memang kalian hidup di dalamnya. Gitu. Nah, itu juga contoh adalah sebuah eksperimen, gitu ya. Nah, biasanya dalam eksperimen ini itu untuk menjawab pertanyaan yang sifatnya eksploratif atau deskriptif. Jadi kalian ingin mencari tahu, gitu ya, sifatnya mencari tahu atau menjelaskan sebuah subjek suatu. Misal kalian ingin menjelaskan, oh ternyata bukan ketampanan atau bukan kecantikan loh yang dicari sama orang-orang itu, dia lebih mencari mungkin rasa nyaman, atau mungkin lebih mencari bagaimana mereka melihat dari sisi, katakanlah, oh dia sering ke masjid, dia sering ke gereja misalnya, atau dia sering ke pura. Nah, itu jadi faktor yang lain yang mungkin menentukan ketika seorang gadis saat memilih seorang pemuda atau sebaliknya. Nah, itu adalah bagaimana kalian mencoba melakukan eksperimen. Nah, tentu saja ketika eksperimen pun, dalam eksperimen sosial pun kita kemudian bisa memanipulasi variabel. Jadi variabel itu bisa kalian naik, bisa kalian turunkan, gitu ya. Jadi misal ketika kalian mencoba untuk mengcapture nih, kira-kira sebenarnya selera. Jadi kalau kita bicara masalah ganteng atau cantik kan selera ya. Nah, kalian mencoba menggeser selera itu. Oh, ada orang-orang yang dia memiliki selera yang tinggi, kemudian dia memiliki selera yang tidak cukup tinggi, gitu misalnya. Nah, kalian bisa geser itu, oh bagi orang-orang yang seleranya tinggi, ternyata dia tetap harus mencari yang ganteng loh, atau harus mencari yang cantik loh, karena dia merasa dirinya ganteng atau cantik, dia harus mendapatkan pasangan yang setara, gitu, yang ideal, karena dia seleranya tinggi. Atau mungkin ada juga yang saya enggak, ya menurut saya cantik itu seperti ini, atau ganteng itu seperti ini, bukan ganteng atau cantik sesuai dengan persepsi orang lain. Kalau saya sendiri, jadi kan bisa menggeser tuh, levelnya mau saya turunkan deh, coba ke misal teman-teman yang menganggap dirinya
manipulasi gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain kita bisa saja mengubah variabel itu sebagai bentuk eksperimen tadi ya. Nah, bagaimana nanti kita akan membahas tentang variabel bisa kita cari hubungannya, nah itu nanti akan kita bahas di pertemuan yang lain. Yang kedua yaitu survei. Ada yang mau bertanya? Silakan. Belum lebih jauh lagi, monggo. Izin bertanya, cuman lebih terkait yang tadi Pak, yang metode penelitian kualitatif. Oke, silakan. Nah, tadi kan metode kualitatif kan kita mengutip teori kan Pak. Sedangkan kalau waktu KTTA nanti kan ada, kemungkinan kita bakal dicek plagiarismenya. Nah, ada saran nggak Pak buat menghindari kita terkena plagiarisme checker itu Pak? Kalau saya dengar sih parafrase Pak. Jadi kita mengutip teori orang, cuman struktur kalimatnya kita ganti supaya nggak kena plagiarisme itu. Cuman kalau misalnya kita mau mengutip undang-undang itu gimana Pak? Masa juga kita parafrase gitu Pak? Ya, oke. Baik, Mas Fakta, terima kasih. Sebenarnya pertanyaan ini mungkin nanti akan lebih cocok ketika nanti kita sudah masuk ke dalam literatur review ya. Cuman nggak apa-apa, karena pertanyaannya bagus, artinya ini juga sering ditanyakan, maka saya jawab di sini sekalian. Nah, pertama setahu saya nggak tahu ya, saya belum baca bagaimana tentang direkturan tentang tulisan KTTA, belum baca lengkapnya, cuman saya sempat sedikit melihat bahwa ada tuh presentase minimal plagiarisme yang digunakan. Jadi kalau saya tidak salah 0 sampai 50. Nah, eh, oke, 0 sampai 50. Nah, bagaimana cara agar kita tidak terjebak dalam plagiarisme? Pertama, pada umumnya penelitian kita itu akan dimasukkan dalam sebuah aplikasi bernama Turnitin. Itu adalah aplikasi umum untuk mendeteksi plagiarisme. Ya, yang namanya aplikasi tentu itu nanti adalah sebuah bahasa pemrograman yang kemudian akan saklek dia mencari struktur kalimat atau struktur kata yang memang mirip gitu ya. Nah, maka kemudian ketika kalian mengutip sebuah teori, tentu saya sangat sarankan pada kalian untuk mematuhi baik itu bagaimana caranya bagaimana caranya menulis kutipan itu atau bagaimana kalian kemudian melakukan parafrase. Jadi parafrase itu memang betul itu dilakukan untuk menghindari plagiarisme. Jadi meskipun kalian tulis sumbernya, jadi ada beberapa orang yang bilang sebenarnya mau copy paste saja, copy paste plug saja tidak ada masalah. Yang penting kalian masukkan sumbernya gitu ya. Siapa yang mengarang, kemudian kapan tahun itu dilarang tuh. Kemudian di bagian daftar pustaka di bawah kalian tuliskan sumbernya itu. Tapi kemudian apakah itu akan dimaklumi oleh Turnitin? Kita tidak pernah tahu ya. Nah, untuk bisa meminimalkan risiko kalian terkena plagiarisme, maka kalian kemudian harus melakukan paraphrase. Itu penting. Tidaknya kena poin di mana itu hanya sekedar copy paste sebuah teori yang sebenarnya bisa kalian paraphrase. Maka kemudian ini berhubungan dengan pertanyaan lanjutannya. Kalau nanti mau mengutip undang-undang bagaimana? Nggak mungkin kita paraphrase. Nah, justru itu kalian mendapatkan berapa persentase yang boleh masuk ke dalam sebuah plagiarisme. Tapi menurut saya kalau itu undang-undang itu bukan hal yang dihitung dalam plagiarisme. Jadi kalau kalian memang mengutip undang-undang, semua rules di dunia ini juga tahu bahwa kalau mau mengutip undang-undang sebuah aturan tidak bisa kemudian kita mengubah aturan itu kita paraphrase. That's impossible. Jadi kalian bisa mengutipnya, kalian kasih sumbernya gitu ya. Jangan diparaphrase kalau peraturan. Tapi kalau yang namanya teori,
tentu kalian harus paraphrase untuk benar-benar menekan plagiarisme ke dalam angka 0%. Itu ya. Itu Mas Sakta. Ada yang belum terjawab? Berarti buat undang-undang kita masukkan aslinya aja ya Pak, nggak diubah. Cuma Aslinya saja. ya, tapi tetap harus di bawah batasan plagiarisme itu ya Pak sebaiknya. Nah, nanti kalian pelajari dulu. Artinya gini, Turnitin itu kan sebenarnya sebuah aplikasi yang berbayar, kemudian sepenuhnya pengklasifikasian presentasi itu kemudian akan diatur oleh si si pemilik dari user berbayar itu tadi. Dalam hal ini mungkin admin KTTA-nya Stan, PKN Stan. Jadi artinya apakah nanti dari mereka ada penjelasan lebih detail, mungkin nanti akan ada. Artinya apakah nanti kemudian ada kebijakan, oh ternyata untuk peraturan, undang-undang, PMK, KMK, SE Dirjen, atau Perdirjen itu tidak dihitung, itu juga bisa. Jadi ini memang sifatnya fleksibel. Yang paling yang paling fair adalah ketika sudah meneliti terkait dengan bagaimana aplikasi itu kemudian membaca hasil tulisan kalian gitu ya. Ya namanya peraturan mungkin kalian akan kutip 1, 2, 3, 4, tapi tidak mungkin kan hampir 50% semua berisi peraturan. Pasti harusnya ya idealnya ya peraturan paling cuma mengisi porsi 10% atau 20% lah maksimal. Kalau yang 80% memang semuanya metodologi kalian, kemudian desain kalian, latar belakang kalian gitu ya, pembahasan kalian. Jadi saya pikir tidak akan terlalu banyak kalian itu mengutip peraturan gitu. Saya pikir nantinya semoga ada kejelasan terkait dengan plagiarisme dari kampus dan cuman memang kalian memang betul patut hati-hati. Jadi informasi terkait hal ini kalian benar-benar cari tahu gitu ya. Dan plagiarisme itu bukan hanya melulu terkait dengan teori ya, dengan teori yang kalian kutip harus diparaphrase, tidak. Kalian sungguh harus hati-hati ketika mungkin kalian menemukan sebuah artikel di dalam internet, gitu. Kalian mungkin sedang ingin mencari tahu tentang pelayanan, itu kalian iseng-iseng di internet, itu ada artikel, bagus nih artikelnya ini, cocok ini buat masukin dalam KTTA saya. Kalian copy, kalian paste. Kalian pikir oh ini bukan sebuah jurnal kok, ini bukan sebuah apa sebuah artikel yang resmi kok, yang masuk dalam jurnal kok, enggak masalah. Jangan seperti itu, kan benar-benar hati-hati bahwa itu juga berisiko untuk jadi plagiarisme. Dosa paling besar dalam sebuah penelitian adalah plagiarisme ya. Jadi jangan sampai kalian terjebak dalam hal itu. Lebih baik kalian menulis kemampuan kalian seperti apa yang memang kalian bisa tulis. Kemudian kalian jangan merasa semakin banyak semakin baik. Tidak, kalian justru kalau menulisnya semakin padat, jelas, mencakup semua, itu lebih baik daripada kalian nulis setebal 100 halaman, 150 halaman, tapi isinya hal-hal yang tidak perlu. Itu ya Mas Sabta. Ada lagi yang lain yang mau bertanya, silakan. Sudah Pak, terima kasih. Penjelasannya cukup jelas. Oke. Yang lain monggo silakan, sampai saya absen. Bentar ya, saya tak isi portal dulu. Saya mau tanya silakan. Kalian nanti liburan ngapain? Sudah ada planning? Apa di rumah aja? Liburan 3 hari itu, Pak. Kerjakan tugas, Pak. Beneran. Iya. Baguslah. Untuk pertemuan minggu depan, kita geser ke agak siang gimana? Jadilah 9.30 lagi, karena kelas yang hari Kamis malam itu kan tidak bisa karena masih liburan tuh. Nah itu saya geser ke Sabtu pagi jam 7:30. Jadi mungkin kalian nanti geser ke 9:30 lagi gimana? Boleh, Pak. Iya, Pak, nggak apa-apa. Apa ya? Takutnya nanti tidak sempat absen kalian, keburu ketutup portalnya.
Masih ada yang tanya ini. Tadi saya posting tugas ya, sudah terima semua, sudah kelompok. Udah, Pak. Kalian punya akses ke KTTA lama kan? KTTA tahun-tahun yang lalu kan? Ada. Saya. Oke, kita lanjutkan. Karena tidak ada yang tanya, kita lanjutkan ke yang survei. Kalian sudah tahu apa itu survei, kalian sering nonton film quiz family 100 ya, survei membuktikan gitu ya. Atau kalian mungkin sering mengisi survei di Google Form, di mana-mana. Mungkin ada dari kampus suruh isi survei terkait dengan perpustakaan, terkait dengan macam-macam. Nah, survei ini memang sebuah teknik pengumpulan informasi itu nantinya untuk mencari tahu kira-kira apa namanya ini tuh mencari tahu bagaimana sebuah program atau seseorang atau mungkin sebuah acara itu dilakukan gimana menurut si responden surveinya itu seperti apa gitu ya. Nah, nantinya hasil survei ini dia akan menggambarkan pendapat orang-orang atau menggambarkan apa yang orang-orang itu dapatkan, misal pelayanan perpustakaan begitu. Pelayanan perpustakaan gitu kira-kira apa sih yang sebenarnya pengen kalian adakan di perpustakaan itu yang membantu kalian gitu ya. Nah, strategi survei ini sangat populer ya, seperti saya bilang tadi kalian mungkin sangat sering mendapatkan link survei gitu ya. Nah, karena ini memungkinkan peneliti itu untuk mengumpulkan dua data sekaligus, yaitu data yang sifatnya kuantitatif maupun kualitatif gitu ya. Jadi kalau kalian bikin survei itu benar-benar sangat fleksibel. Kalian mau bikin yes no question, mau bikin pertanyaan skala, dari skala 1 sampai 10, berapa nilai yang Anda berikan terhadap pelayanan perpustakaan PKN STAN, misalnya. Dari 1 sampai 10, kira-kira bagaimana penilaian Anda terkait dengan fasilitas di perpustakaan. Jadi, memang ini bisa mengcapture kuantitatif seperti tadi, atau bisa juga dengan metode kualitatif. Jika Anda menilai pelayanannya kurang baik, kira menurut Anda apa yang harus dilakukan? Kalian coba itu dengan sebuah paragraf atau 2 buah atau 3 buah paragraf kalian luapkan tuh kekesalan kalian terhadap perpustakaan atau kalian luapkan kesalahan kalian terhadap petugasnya misalnya. Nah itu kalian mendapatkan dua bentuk data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif gitu ya. Nah kemudian apa namanya untuk yang survei ini biasanya dia dilakukan ketika peneliti ingin melakukan eksplorasi dan deskriptif, gitu ya. Bagaimana sih situasi ini mencoba untuk bagaimana situasi seperti di capture ya. Jadi misal kepala perpustakaan ingin mengcapture nih situasi saat ini nih penilaiannya mahasiswa ini bagaimana sih dengan pelayanan kualitas pelayanan perpustakaan gitu ya. Makanya kemudian dia mencoba melakukan eksplorasi dan mencoba mencari apa namanya deskriptif, mencari sebuah gambaran yang lebih dalam lagi gitu ya. Nah, survei ini bisa dilakukan berlanjut. Jadi kalian mungkin kalau nanti mau bikin KTTA pun kalian bisa melakukan 2 kali survei. Misalnya kalian ingin mengcapture terkait dengan bagaimana pendapat wajib pajak terhadap dengan KPPA. Strategi kalian adalah kalian mencoba untuk mengcapture Bapak A, B, C, kalian mencoba mengcapture 20 orang. 20 orang itu dari saat sebelum dia masuk ke kantor pajak dan saat setelah dia keluar dari kantor pajak. Ya, ada 2 survei yang mau kalian capture. Nah, ketika dia sebelum masuk, kalian mencoba mengcapture bagaimana sih pendapat atau mungkin apa namanya, persepsi si wajib pajak itu terhadap pelayanan sebelum dia benar-benar menerima pelayanan itu. Dan kemudian ketika dia keluar, kalian mau mengcapture bagaimana sih sebenarnya eh, pendapat atau persepsi si wajib pajak setelah dia benar-benar mendapatkan pelayanan tadi. Nah, itu bisa ada survei atau kuesioner yang berlanjut ya 1, 2, 3, 4 ya untuk mengamati juga perbedaan situasi ini.
Atau mungkin dari waktu ke waktu misalnya. Misal kalian ingin mencari indeks kepuasan dari pemerintahan Pak Jokowi misalnya. Kalian taruhlah, bikinlah survei dulu pada waktu awal periode pertama ya dia menjabat, kalian survei, kemudian pada saat akhir periode satu kalian survei lagi gitu. Kemudian kalian survei juga sebelum periode kedua, kalian survei, nanti setelah periode kedua kalian survei lagi. Oh ternyata ini loh, ternyata menurut para responden itu ketika seorang presiden itu sudah mulai masuk ke periode kedua, ternyata cenderung kurang memperhatikan aspirasi masyarakat misalnya gitu. Karena kalau periode pertama kan dia masih butuh suara nih untuk nanti maju lagi ke periode kedua gitu. Makanya di periode pertama semua kebijakannya lebih ke arah bagaimana bisa mengambil hati masyarakat misalnya begitu. Jadi ini contoh saja, tidak kemudian lari ke arah politik ya, ini cuma contoh saja. Artinya memang ada beberapa situasi kita bisa melakukan survei di beberapa kali, beberapa waktu gitu ya. Nah, kemudian biasanya kan survei ini bisa kalian pakai dengan kertas gitu ya, dengan kalian print pertanyaannya, diminta isi, gitu. Atau bisa juga kalian menggunakan komputer atau menggunakan link gitu ya. Sekarang sudah banyak kok beberapa apa namanya beberapa perusahaan online yang menyediakan formulir survei ya, beberapa kali bikin untuk lingkungan RT, untuk lingkungan kantor itu mudah gitu. Mudah dan penampilannya sudah menarik. Survei itu sudah sangat menarik dibikinnya banyak bergambar dan sebagainya. Nah ini bisa kalian pakai gitu ya. Nah tentu materi tentang kuesioner ini juga nanti akan dibahas lebih dalam ya nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian kita loncat sebentar ke sebelah archival ya, archival documentary. Nah, di sini sebenarnya karena ini sifatnya adalah namanya arsip ya, arsip itu arsip, kemudian tentang dokumentasi, jadi ini adalah hal-hal yang melibatkan data masa lalu gitu ya, data-data yang lalu. Nah ini tentu zaman saat ini kita sudah lebih ke arah IT, jadi datanya banyak tersedia. Kalian bisa pilih mau tahun berapa yang kalian inginkan, nah itu sudah sangat mudah gitu ya. Nah karena biasanya yang data-data sifatnya arsip dan dokumentasi ini tentu karena ini sifatnya adalah data yang sudah pernah terjadi di masa lampau, maka ini masuk dalam data sekunder yang kalian dapatkan dari dokumentasi pihak-pihak tertentu, baik itu instansi maupun organisasi lainnya. Ya. Nah, kemudian nanti tentu kita di pertemuan selanjutnya juga akan lebih dalam membahas ini tentang apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya gitu ya, kita akan bahas. Dan nanti tentu kalian akan punya opsi apakah nantinya ketika kita melakukan penelitian dengan strategi ini kira-kira apa saja sih yang harus kita perhatikan agar tidak terjebak pada kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa mempengaruhi hasil gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke case study. Case study ini lebih fokusnya pada bagaimana kita mengumpulkan informasi itu biasanya dia untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang sebuah permasalahan ya. Jadi biasanya kasus yang dipelajari itu bisa kasus individu, bisa kasus kelompok, bisa kasusnya organisasi tertentu, atau bisa juga peristiwa-peristiwa gitu ya yang mungkin sedang terjadi. Nah, case study ini dia tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang jelas gitu ya. Jadi kita perlu benar-benar melakukan sebuah studi atas sebuah kasus gitu sehingga kita perlu memeriksa situasi di kehidupan yang nyata dari beberapa perspektif, dari beberapa sudut pandang. Nah, nantinya yang namanya studi kasus tentu bisa juga menghasilkan data sifatnya kualitatif dan kuantitatif. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalian sifatnya mempelajari kasus gitu. Jadi semuanya terserah kalian mau dapatnya sebagai sebuah data kualitatif atau data kuantitatif gitu ya. Kalian bisa catat itu, kemudian kalian olah data yang didapatkan itu. Nah, kemudian tentu nanti data itu
untuk kalian analisis dan kalian interpretasikan sesuai dengan tujuan dari penelitian kalian. Nah, kemudian kita lanjut ke etnografi. Nah, dari namanya etnografi, tentu kalian sudah menangkap bahwa yang namanya etno dari kata etnik itu adalah terkait dengan etnis ya, terkait dengan kesukuan atau masyarakat. Etnografi ini adalah sebuah strategi yang lebih cenderung kepada penelitian yang sifatnya antropologi. Antro itu manusia, antropos itu manusia, jadi meneliti tentang manusia. Nah, ini strateginya adalah dengan melakukan pengamatan yang sangat cermat, kemudian dilakukan pencatatan, dan biasanya ini pasti akan terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita meneliti terkait dengan etnis, dengan masyarakat tertentu, maka tentu ini strateginya dengan terlibat langsung, gitu ya. Nah, kemudian setelah terlibat, kita menulis laporan tentang budaya tersebut dengan menekankan detail deskriptif. Karena kita berusaha menjelaskan bagaimana sih masyarakat itu melakukan hidupnya atau menjalankan kesehariannya gitu ya. Kita jelaskan dengan deskriptif gitu ya. Makanya di sini lebih kepada bagaimana peneliti itu membaur dengan sebuah budaya atau sebuah kelompok sosial. Ketika dia membaur, maka kemudian dia bisa mengamati perilaku masyarakatnya. Kemudian dia bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh mereka dalam percakapan sehari-hari gitu ya. Dan juga kemudian mereka juga mungkin bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Nah, tujuannya apa sih gitu ya? Tujuannya adalah untuk memahami budaya atau memahami perilaku dari sebuah kelompok sosial dari sudut pandang orang dalam. Kalau kita selama ini mengamati dari jauh, misal dari berita atau kita misal sedang berwisata ke sebuah perkampungan tradisional, kemudian kita mengamati, itu adalah sudut pandang kita sebagai orang dari luar, orang lain, ya. Nah, tapi di etnografi ini tujuannya adalah untuk menjadi salah satu bagian dari dalam masyarakat itu, sehingga kalian akan benar-benar mengalami apa yang terjadi dalam kalian. Biasanya tentu karena ini sifatnya adalah kalian melakukan sebuah integrasi dengan masyarakat sosial, maka biasanya membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Waktu yang lama, kalian terlibat dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Nah, kemudian kalian nanti akan mendapatkan tuh informasi hal-hal yang mungkin mereka ceritakan, kemudian apa yang mereka pikirkan gitu ya, apa yang mereka lakukan itu semuanya bisa di-capture kalian gitu ya. Nah, tentu saja selain dari metode observasi tadi, kalian mengamati, tentu kalian juga bisa menggunakan wawancara, atau mungkin ekstrimnya bisa menggunakan kuesioner dalam hal masyarakat yang kalian amati adalah masyarakat yang memang sudah bisa mengisi kuesioner. Kalau masyarakat yang kalian hadapi adalah masyarakat yang mungkin tidak mengerti tulis-menulis, tidak mengerti membaca, ya mubazir, tidak akan dapat apa-apa kalian ya. Jadi akan pada wawancara. Nah, itu adalah etnografi. Sekarang kita masuk dalam action research. Nah, action research ini adalah sebuah strategi penelitian ya, yang bertujuan untuk mempengaruhi perubahan yang direncanakan. Jadi di sini peneliti memulai dulu dengan sebuah permasalahan nih. Jadi kalian sudah mengidentifikasi sebuah permasalahan. Setelah itu kalian mengumpulkan data yang relevan. Kalian kumpulkan data yang relevan. Ya, karena tadi kalian mengumpulkan sebuah masalah, kemudian kalian mengumpulkan data, tujuannya apa? Jelas, kalian mencoba untuk mencari solusi. Mencari solusi atas sebuah permasalahan tersebut. Ya. Nah, karena ini sifatnya action, sebuah action, maka solusi itu harus kalian terapkan. Gitu. Kalian implementasikan ke dalam permasalahan itu, gitu ya. Pemahaman bahwa mungkin saja ada konsekuensi yang timbul yang sebelumnya tidak kalian perkirakan. Ya. Nah, ketika kalian kemudian mengimplementasikan solusi yang kalian temukan tadi, tentu kemudian kalian evaluasi bagaimana sih solusi. Oh, ternyata menurut kalian permasalahannya masih ada, gitu. Masih hasil evaluasi mengatakan bahwa ternyata solusi yang kalian tawarkan itu tidak menyelesaikan masalah atau mungkin menyelesaikan tapi hanya sebagian
dan menimbulkan permasalahan yang lain. Nah, dari situ kalian kemudian mengumpulkan data lagi tuh, mengumpulkan data lagi, kemudian kalian mencari solusi lagi, kalian terapkan lagi, sehingga kalian akan melakukan itu berulang-ulang sampai kalian betul-betul menyelesaikan permasalahan tersebut, gitu ya. Nah, makanya kenapa di Action Research ini lebih sebuah proyek penelitian yang terus berkembang, gitu ya, terus berkembang karena ada interaksi antara masalah, solusi, konsekuensi, masalah, solusi, konsekuensi. Terus seperti itu sampai kalian menemukan sebuah solusi yang benar-benar 100% menyelesaikan masalah, gitu ya. Nah, definisi masalah yang akal atau realistis itu sangat penting. Jadi kalau kalian mencari masalah, kemudian kalian itu apa namanya mencari masalah yang tidak masuk akal, yang tidak perlu keterlibatan kalian untuk menyelesaikannya, yaitu akan susah, itu nggak realistis gitu. Masalah orang lain misalnya. Kalian mengerjakan masalah orang lain yang memang orang lain itu nggak ingin kalian selesaikan, yaitu percuma. Makanya bagaimana cara kita kemudian memilih dan memilah sebuah permasalahan dalam action research ini sangatlah penting. Gitu ya. Nah, kemudian ada grounded theory. Grounded theory ini seperti halnya sebuah prosedur sistematis ya. Jadi dia mengembangkan teori yang diturunkan secara induktif dari data. Karena sifatnya adalah grounded theory, itu sebenarnya gambaran besarnya adalah teori yang didapatkan dari realitas gitu ya. Jadi dari realitas itu kalian mendapatkan data, kemudian dikembangkan secara induktif, maka bertemulah sebuah teori. Nah, nanti dalam grounded theory ini, ketika kalian mengambil sebuah sampelnya, melakukan pengkodean atau melakukan codingnya, kemudian melakukan perbandingan itu, tentu dia harus dilakukan dengan sesuai dengan teori yang ada, ya. Karena ini adalah proses dari awal, dari pengumpulan, kemudian dari pembuatan kode atau mengcodingnya, kemudian menganalisisnya. Nah, ini nanti tentu tujuannya adalah untuk mengembangkan teori dari data tersebut. Nah, nanti dalam grounded theory ini juga si peneliti bisa melakukan sebuah perbandingan. Misal dia membandingkan data hasil wawancara dibandingkan dengan data yang lain, misalnya hasil dari kuesioner. Nah, nanti ketika membandingkan dua data ini, kalian tetap akan kemudian mengembangkannya ke arah teori. Jadi teorinya sudah punya dasar yang jelas dari data yang dapatkan. Nah, kemudian kita masuk ke yang terakhir, yaitu narrative inquiry. Nah, narasi adalah sebuah cerita. Jadi biasanya dia untuk menafsirkan sebuah peristiwa atau mungkin untuk mengurutkan peristiwa, kejadian sebuah peristiwa gitu ya. Nah, dalam naratif ini itu penelitian itu percaya bahwa si peneliti itu percaya bahwa yang namanya pengalaman dari partisipan itu dapat dikumpulkan, dapat dianalisis itu hanya apabila dia memberi cerita yang utuh gitu ya. Jadi bukan merupakan potongan-potongan data dari sebuah pertanyaan, dari beberapa pertanyaan kemudian kita kumpulkan. Bukan seperti itu, tapi bagaimana si partisipan tadi bercerita secara utuh gitu ya. Nah, kenapa ini penting? Menurut strategi ini, ketika orang itu kemudian dia menceritakan secara utuh, maka dia akan mempertahankan kronologis atau urutan sebuah kejadian. Jadi memang kalau kita buat pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, kemudian kita ambil jawabannya, kemudian kita rangkai sendiri, kan kita tidak mendapatkan kronologis ya. Nah, strategi ini untuk mendapatkan kronologisnya, urutan-urutannya gitu ya. Nah, ketika nanti si partisipan itu dia bercerita, tentu dia akan memberikan sudut pandang dia ya. Jadi ketika dia mengalami sebuah kejadian, dia akan juga memasukkan di dalamnya sebuah sudut pandang. Nah, ini juga membuat kita dapat poin plus, artinya kita mendapatkan sudut pandang dari si partisipan tadi. Nah, nanti kita bisa analisis kira-kira maknanya apa ya. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan sebuah cerita yang utuh? Tentu kita melakukan metode wawancara, gitu ya, wawancara karena
orang kita, orang manusia itu mungkin lebih senang bercerita daripada menulis gitu. Tapi ketika kalian suruh ceritakan, kalian bikin kuesioner, kalian bikin pertanyaan, ceritakan kejadian yang Anda alami pakai menulis gitu ya, biasanya mereka malas. Tapi senang mereka bercerita. Nah, makanya kita bisa kemudian mengumpulkan cerita dari wawancara itu tadi. Nah, metode yang lain mungkin juga bisa kalau kalian memang mau atau mungkin bisa ada kesempatan, kalian bisa menggunakan observasi. Jadi kalian observasi bagaimana sebuah kejadian itu, misal bagaimana sih petani itu memproses tanaman padi misalnya. Oh, kalian observasi nih biasanya mulai menanam pada bulan ini, kemudian mulai apa namanya membersihkan hama bulan ini, kemudian mulai mulai panen bulan ini, kalian bisa observasi sebuah peristiwa yang berulang seperti itu. Nah, bisa jadi juga selain wawancara, selain observasi, kalian juga bisa melakukan sebuah penelitian melalui sumber-sumber yang ada narasi di dalamnya, misal autobiografi, kemudian ada biografi penulis, ada buku harian. Nah, itu bisa kalian jadikan sebuah sumber untuk strategi ini. Oke, untuk desain itu sampai di sini. Nanti kita masuk ke dalam tinjauan literatur. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Silakan. Jika ada, kita lanjut ya. Oke, kita masuk ke tinjauan literatur. Tinjauan literatur ini tidak saklek judulnya semua sama tinjauan literatur, tidak. Kalian kalau iseng-iseng membuka jurnal, kalian akan menemukan beberapa istilah, yaitu tinjauan pustaka atau kajian teori atau hal lain. Apakah kalian sudah ada yang mendaftar ke Perpustakaan Nasional? Saya tanya sekali lagi. Sudah? Belum? Ada yang sudah? Sudah, Pak. Sudah? Kemarin sempat sih. Sudah mulai mencari beberapa artikel? Jurnal? Siapa tadi yang sudah? Sudah mulai mencoba mencari jurnal? Belum sih, Pak. Kenapa belum? Saya akan tunjukkan ke kalian seperti apa sih perpustakaan nasional itu. Jadi ini ada di Perpustakaan Nasional ada namanya e-resource. E-resource ini isinya adalah ya jurnal ya, terbitan-terbitan yang bisa kalian lihat. Ini ada baik itu lokal, baik itu internasional. Sekarang saya mau mencari pelayanan pajak, pelayanan kantor pajak. Saya cari di lokal, saya ketik pelayanan. Muncul kan ya di halaman kalian ya? Muncul, Pak. Oke. Pelayanan dan pajak. Jurnal apa saja yang bisa kita dapatkan gitu ya? Oh, ternyata ada loh beberapa gitu ya. Ada jurnal muncul ya ini ya, pengaruh tingkat kepatuhan ini ya, KPP Madiun ini. Tuh, ya. Nah ini kalian bisa cari di Perpustakaan Nasional di e-resource ini banyak gitu ya. Ini tahun 2020 ya, dari database-nya dari jurnal aksi ya, substansi dan informasi. Kemudian ada dari mana itu?
Fakultas Indonesian Accounting Journal gitu ya. Jadi ini emang sudah beberapa sumber yang bisa kalian dapatkan. Nah ini kenapa saya ngotot kalian daftar? Karena ini gratis. Pertama ini gratis, yang kedua kalian bisa mendapatkan jurnal nih, kalian bisa download gitu ya. Jadi bermanfaat untuk kalian nanti mencari literatur gitu ya. Jadi bisa mungkin disempatkan teman-teman daftar online aja nggak apa-apa kok. Saya juga daftar online, nggak perlu harus ke Perpustakaan Nasional di Jakarta. Oke, kita lanjut. Nah, tentu di referensinya masih pakai dua buku yang kemarin kita bahas di awal. Kemudian ada preliminary search. Jadi literatur ini digunakannya di mana saja sih? Ya, pertama di pencarian literatur awal. Jadi kalian tentu ketika mau mencari penelitian apa sih yang pernah dilakukan dalam topik-topik yang saya pilih, kalian tentu harus mencari informasi ini beberapa jurnal gitu ya. Nah kemudian kalian juga nanti dengan mencari tahu itu nanti kalian akan bisa mungkin membantu mengembangkan ide kalian gitu ya, menyempurnakan yang tadinya ide kalian terbatas pengetahuan kalian sendiri, kalian bisa lebih mengembangkan ide-ide. Kemudian kalian juga bisa kemudian menyusun proposal yang bagus nih, kalian sudah tahu beberapa teori, beberapa literatur yang membahas tentang topik kalian. Kemudian yang kedua, gunanya adalah untuk kalian bikin yang namanya kerangka teoritis atau critical literature review. Jadi kalian nanti di pembahasan kita kali ini akan lebih ke arah situ, ke arah bagaimana literatur review itu nanti bisa memberikan kerangka teoritis buat penelitian kalian. Ya. Nah kemudian untuk yang nomor 3, tentu kalian ketika mencari literatur itu kalian nanti untuk menempatkan temuan penelitian itu dalam pengetahuan yang lebih luas. Ya, artinya yang namanya penelitian itu tentu akan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan gitu ya. Makanya kemudian nanti fungsinya dari literatur ini akan membantu ke arah sana. Itu nanti akan kita bahas lagi setelah PTN. Nah, tinjauan literatur itu sangat penting ya, itu untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa ini loh bidang penelitian kita itu teorinya seperti ini, konsepnya seperti ini, idenya seperti ini, kemudian masalahnya seperti ini. Dan perdebatannya juga ada loh di jurnal-jurnal lokal kita Indonesia, itu ada beberapa perdebatan terkait dengan penelitian ini. Nah, kemudian kita tahu bahwa ini tuh penting. Jadi apakah penelitian kita tuh signifikan tidak sih gitu ya. Kemudian kita juga nanti akan dinilai apakah penelitian kita ini itu signifikan atau tidak gitu ya. Nah, kemudian tentu ketika kalian nanti sudah dapat di Perpusnas nih, sudah dapat di Perpusnas, kalian punya akses di resource, kemudian kalian mendapatkan banyak sekali jurnal terkait dengan topik kalian gitu ya. Saking semangatnya kalian ambil semua tuh teori-teori yang ada, teori tentang manusia, teori tentang hubungan antara pelanggan pengusaha apa pelanggan dengan pelayanan misal. Kalian ambil semua sampai-sampai kalian ngambil hal-hal yang tidak relevan. Jadi kalian itu harus benar-benar mengambil teori-teori yang relevan terhadap penelitian yang kalian laksanakan. Jangan terlalu banyak mengambil. Selain itu nanti untuk mempertajam ulasan kalian, itu juga nanti untuk meminimalisir risiko kalian terkena pelajaran. Nah, tinjauan literatur ini tentu secara singkat bisa disampaikan bahwa ini cukup penting ya, cukup kritis. Kemudian dia digunakan untuk argumen yang jelas tentang apa yang kalian ketahui dan apa yang tidak kalian ketahui. Jadi kalian ketika mengumpulkan informasi, kalian tentu akan kemudian lebih memahami, mendapatkan banyak pengetahuan, tapi kalian juga mungkin ada yang kurang nih, ternyata di sisi sebelah ini belum ada yang meneliti. Nah, kalian bisa kaitkan dengan pertanyaan dalam yang kalian gitu ya. Kemudian juga bahwa yang namanya literatur ini kalian tentu tidak hanya kemudian membuat sebuah rangkaian paragraf yang isinya cuplikan teori semua gitu ya. Satu paragraf isinya teori semua, tapi tidak ada penjelasan. Nah, tolong kalian mencoba untuk
menampilkan diskusi di dalamnya gitu. Kalian bikin sebuah diskusi, sebuah analisis menurut kalian sendiri, kemudian argumen kalian bagaimana, nah itu tentu harus kalian masukkan. Jangan semuanya isinya adalah sebuah cuplikan dari literatur yang kalian masukkan. Ya. Jadi penting bagi kalian untuk kemudian buat sebuah diskusi, buat sebuah argumen tentang pendapat kalian. Menurut akta gitu, akta mengatakan bahwa akta di tahun 2020 mengatakan seperti ini. Sementara itu, setelah itu ada satu kajian dari si Irta misalnya bahwa tahun 2020 dia menulis bahwa ternyata ada perbedaan, ada apa namanya ada sebuah kontradiksi, ada sebuah perbedaan pendapat cukup tajam. Gitu. Kalian bikinlah sebuah diskusi ini mungkin karena si akta mengambil dari sudut pandang ini, dari sudut pandang ini. Jadi kalian coba belajar menganalisis pendapatnya si akta dan kita, misalnya kenapa punya dua jurnal yang paling akurat. Nah, bentuknya apa sih literatur review itu? Tentu bentuknya bisa macam-macam, bisa ada investigative review, theoretical review, kemudian critical review, ada juga methodological dan juga itu yang nanti akan kita jelaskan lebih lanjut di belakang, tapi kalian bisa baca juga di buku karena PDF kalian sudah saya. Oke, di sini kita lihat ada sebuah gambar semacam spiral gitu ya. Jadi ini sebenarnya ingin menunjukkan kepada kita bahwa yang menjadi bahwa memang proses pencarian literatur kan adalah sebuah proses awal dalam penelitian gitu ya. Namun biasanya harus ada penyempurnaan gitu ya. Setiap kali kita sudah mulai melangkah agak jauh, ternyata ada literatur baru, literatur yang belum saya temukan di awal bisa menjadi dasar literaturnya loh. Kalian mulai lagi membaca literatur sampai benar-benar kalian mendapatkan sebuah tulisan yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu ya. Nah, ini adalah proses yang berulang-ulang nih, berulang. Tentu untuk menyusun sebuah literatur itu ini kalian harus mengetahui sumber literaturnya dari mana. Jangan benar-benar blank kosong, nggak ada gambaran apapun gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan tolong kalian daftar, penting kalian mulai dari awal kalian sudah mulai dapat gambaran bagaimana mencari literatur. Gitu ya, kalian tahu sumbernya dari mana, jangan bingung gimana ya nyari literatur, kalian bingung sendiri gitu ya. Jadi kalian susah nanti untuk mencari literatur gitu ya. Nah kemudian setelah itu kalian kemudian mencoba untuk melaksanakan atau merencanakan, kalian merencanakan kira-kira nanti pada saat saya mau nyari di perpustakaan nasional itu saya mau rencananya mau nyari apa sih ya, terus nanti mau saya download saja atau mau saya apakan gitu. Nah, kemudian nanti kalian masuk dalam fase membaca dan mengevaluasi. Nah, setelah kalian download semua itu filenya, kemudian kalian baca itu atau kalian cari yang kira-kira literatur yang sesuai dengan topik yang kalian angkat gitu ya. Nah, kemudian kalian catat. Kalau sekarang mungkin bisa kalian copy paste. Copy paste dulu aja semuanya yang kalian menarik, copy paste, copy paste, copy paste. Kemudian nanti kalian ketika itu kalian yakin itu bisa masuk dalam literatur review, kalian bikin paraphrase dari teori tersebut gitu ya. Nah, kemudian tentu setelah itu kalian nanti kemudian menulis kajian literatur gitu ya. Nah, tentu detailnya nanti akan dijelaskan pada step-step selanjutnya. Cuman memang di sini karena literatur review ini sifatnya adalah melakukan catatan, melakukan mengutip beberapa literatur, maka tolong kalian hindari yang namanya plagio. Yang tadi ditanyakan oleh Mas Rakta ya tadi ya. Nah itu sebenarnya kita sudah bahas di sini. Tapi tentu tadi tipsnya sudah kita sampaikan bahwa kalian harus tetap berpedoman pada kaidah bagaimana cara mengutip. Pertama itu, yang kedua kalian cari dulu berapa sih sebenarnya level of acceptance dari presentase plagiarisme yang memang dibikin oleh kampus PKN. Kemudian sebisa mungkin kalau memang itu bukan undang-undang, bukan peraturan, kalian tolong diparaphrase. Bagaimana cara melakukan paraphrase di internet banyak, kalian bisa lakukan sesuai dengan selera. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Ada pertanyaan? Silakan. Untuk materi lainnya kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya.
Ada yang mau tanya, monggo, silakan teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, karena sudah cukup sampai di sini, nanti akan kita lanjutkan minggu depan. Pertama, saya ingatkan terkait dengan tugas, tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya, karena porsi dari penilaian mata kuliah ini lebih ke arah tugas. Kemudian kalian juga tolong betul-betul persiapkan untuk UTS kalian karena sudah mulai mendekati ya. Dan nanti semoga kalian mendapat nilai yang baik atas kuliah ini karena kalian sebenarnya masalah ini jangan kalian khawatirkan gitu ya. Artinya yang paling penting adalah bagaimana kalian belajar untuk kalian menulis KTTA dan juga kalian pahami sebagai modal kalian nanti untuk kuliah S1, S2, S3. Oke, kalau ada pertanyaan begitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya.